Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji Bapak minta berapa? Benar? Bukan loh. Kan Bapak sudah selalu membanggakan tim IT Bapak, punya teknologi, punya database. Ketika Bapak terima data itu, kan Bapak punya data kan, bahwa pasien JKN atau pasien BPJS itu yang masuk dalam kategori penyakit-penyakit berat, ya kan? Ada Pak. Itu misalnya kan disampaikan ke Kemensos atau Kemenkes bahwa ini tolong jangan dinonaktifkan. Yang nonaktifkan itu kami nggak tahu Pak datanya. Tapi yang disetorkan ke kami adalah mereka yang didaftarkan peserta, itu Pak baru. Ya, itu lebih lanjut dianalisis dan kita nganalisis Pak. Maksudnya analisisnya kan ketika Bapak terima data peserta. Ketika Bapak terima data peserta. Sebentar. 27 Januari data kami terima, surat kami terima, surat. Oke. Terus ada lampiran datanya kan? Iya ada. Ya. Kan Bapak mesti mengcross-check kan, dari data baru yang diterima ini, ternyata ada yang nggak keangkut, kan mestinya gitu, dibandingkan dengan data yang lama. Sebentar, kapan mau kerjanya seluruh Indonesia loh ini ya, 1 Februari harus berlangsung, gitu. Jadi berapa hari? Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji Bapak minta berapa? Benar? Bukan loh, kan Bapak sudah selalu membanggakan tim IT Bapak, punya teknologi, punya database. Kan tinggal di ini aja, data Bapak data terima dari Kemenkes, dibandingkan dengan data existing sebelumnya kan kelihatan Pak, mana yang keangkut, mana yang nggak keangkut, kan gitu di dalam PBI-nya. Biasanya seperti itu Pak. Lah iya. Kita terima, iya. Loh, saya justru mempertanyakan tim IT Bapak gimana gitu database Bapak itu loh, masa harus ngerekap manual, kan enggak? Sebentar. Ya. Makasih pimpinan. Ya. Baik. Ada saya seperti ini. Ya. Yang dimaksudkan Pak Zainul, maksudnya data yang Pak Zainul pikir itu adalah data untuk dihapuskan. Tapi ini data PBI secara keseluruhan, kepesertaan yang diserahkan. Jadi kalau saya menangkap ya, bahwa dari BPJS tidak tidak tahu kalau itu data yang akan ada berapa dari data itu yang akan di-cleansing. Seperti itu Pak Gufron, karena yang diterima adalah data kepesertaan. Data kepesertaan. Yang didaftarkan menjadi peserta. Iya, data kepesertaan, data yang diberikan oleh Pak Menteri Kesehatan untuk data yang menjadi peserta. Ya, artinya ini data yang baru atau data yang lama ini maksudnya, Pak? Ini dulu data yang baru atau data yang lama? Setiap bulan itu seperti itu. Jadi setiap bulan. Jadi ini data terbaru, artinya data terbaru. Nah, pertanyaannya, data terbaru ini, apakah data terbaru ini yang sekian banyak sudah dinonaktifkan, tidak masuk lagi atau seperti apa? Itu dulu, Pak. Ya, kita kan dari yang didaftarkan itu terus dianalisis kan, dicocokkan, jadi bukan diam itu loh yang saya maksud tadi kan seakan-akan diam gitu. Nah, jadi itu lalu yang dulunya itu aktif, tidak aktif, pamannya itu. Nah, kita ada Pak sebetulnya datanya kan ada, bisa aja ya, tapi waktunya kan nggak cukup gitu. Jadi data yang diserahkan oleh Pak Menteri Kesehatan. Iya. Waktu diserahkan, ini data yang terbaru. Nah, belum sempat dicocokkan berapa yang tidak ikut lagi dari yang data sebelumnya. Itu maksudnya Pak Gufron? Ya, jadi masih dalam proses lah. Masih dalam proses untuk melihat berapa yang tidak masuk lagi. Ya, di bulan yang terakhir yang diserahkan itu pada tanggal 27 Januari. Gitu ya Pak Gufron? Pertanyaannya mungkin dari Pak Zainul menganggap bahwa data yang ini termasuk yang tidak atau yang dinonaktifkan, apakah ini data yang dinonaktifkan yang masuk di Pak Gufron gitu kan? Dan yang Pak Zainul maksud, kenapa tidak disosialisasikan, itu maksudnya? Bukan, maksudnya gini, kan ada 120.000, ya kan, yang pasien yang berat-berat. Itu kan baru ketahuan setelah pemberlakuan tanggal 2 Februari. Padahal Kemensos sudah memberikan data, Kemenkes menyimpan data sebelum itu. 27 Pak dari Kemenkes. Ya, tanggal 27 kan sudah dapat itu. Ketika ada data PBI yang enggak keangkut lagi, contoh begini, kan Bapak kan terima, ini misalnya gini, saya enggak nanti ke depan kami pokoknya kita serahkan, lalu kita screening, lalu kita sampaikan, gitu kan?
Iya, maksudnya Iya. gitu. Jadi Oke, kita terima. analisanya Depan itu seperti sampai itu. dengan pasien Cuman yang waktunya berbahaya itu gitu, harus Pak. cukup, makanya diusulkan kan 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan cukup lah. Ya. Tapi kalau kurang dari seminggu ya berat seluruh Indonesia. Jadi yang karena kurang dari seminggu sampai tidak disampaikan. Ya. Karena dari cuman 3 hari langsung dinonaktifkan dari tanggal 27. Ya, betul. 3 hari itu dampaknya 120.000 Iya, jadi itu persoalannya. Karena dalam jangka waktu 3 hari dari BPJS Kesehatan menerima data dari Kementerian Kesehatan, kemudian hanya 3 hari, tahu-taunya di tanggal 1 Februari sudah dinonaktifkan Jin, data Wah, tersebut. itu Seperti ya. itu ya Pak Gufron ya? Ya itu tadi Silakan, Pak Edi. masukan Pak Dr. Gamal kan terabaikan kan. Sebenarnya di warning dulu harus ada masa transisi. Dulu sudah kita beri masukan 3 bulan, tapi ini kan hanya 3 hari, nggak mungkin Iya, 3 iya hari. betul Pak. Itu kan yang tadi saya sampaikan. Nanti ke depan tidak bisa lagi seperti itu. Kami akan ikat dalam kesimpulan dan kesimpulan ini mengikat Bapak-bapak. Saya tidak melihat siapa yang memimpin hari ini, tapi yang kami melihat adalah lembaga itu sendiri. Jadi ini mengikat bukan untuk siapa gitu, karena ini kan sudah mau peralihan pimpinan lagi. Jadi dari ini mengikat ke badan, kementerian dan badan, bukan mengikat kepada pribadi. Ya, jadi biar clear.